teman-teman yang udah tahu juga, di Revoyu sendiri kita sudah ada AI loh teman-teman. Di Revoyu itu sudah ada 2 AI. Yang pertama, 24/7 AI Learning Assistant. Jadi ketika teman-teman nanti sudah daftar nih ke full stack, teman-teman tuh bisa loh mendapatkan akses AI. Jadi teman-teman bisa menanyakan nih mengenai kebutuhan data analis seperti technical support. Teman-teman juga bisa minta untuk simplified project guidance-nya, dan juga teman-teman bisa ngebikin custom learning resource dari AI yang sudah disediakan juga nih. Nah, apa bedanya dengan GPT ataupun AI-AI lainnya? Nah, di AI-nya Revoyu ini sebenarnya sudah di-training dan di-prompting oleh tim Revoyu, jadi teman-teman nggak perlu lagi nih untuk nge-prompting. Biasanya kan kalau kita pakai AI di luar sana ya, yang kaum awam tuh kita harus nge-training dulu nih, mau buat apa, mau jawabannya seperti apa, itu kan harus di-training dulu ya teman-teman. Nah, di Revoyu ini teman-teman nggak perlu loh untuk susah-susah nge-training AI-nya, pastinya teman-teman sudah bisa dapetin jawaban yang lebih simplified lagi, dan juga jawabannya itu lebih pasti lagi. Nah, teman-teman selanjutnya ada juga AI Job Seeking Assistant. Nah, di AI Job Seeking Assistant ini teman-teman bisa achieve 50% more interview dan juga nge-cut CV preparation time-nya tuh 60% lebih dengan AI Job Seeking Assistant. Nah, teman-teman juga bisa nge-save hours ya, atau kurangin nih waktu teman-teman untuk nge-apply ke sebuah pekerjaan, dan juga lebih stand out di mata recruiter. Dan teman-teman bisa lebih effortless lagi ketika teman-teman menuliskan deskripsinya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya aku mau ngasih tahu nih kira-kira di AI Job Seeking tuh sudah ada apa saja. Nah, di AI Job Seeking sendiri tuh sudah ada 5 nih teman-teman. Oke, sudah ada 5, yaitu About Me Crafting Assistant, lalu ada Experience Crafting Assistant, lalu ada Mas Rais, lalu ada Revoyu Comms Coach, dan juga JobFit Optimizer. Nah, teman-teman, di About Me Crafting Assistant itu tuh teman-teman bisa nge-prompting nih ke AI-nya untuk ngebantu teman-teman bikin description yang ada di CV ya, yang paling atas tuh. Nah, itu tuh bisa dibantu di About Me Crafting Assistant ini. Kalau teman-teman belum punya portofolio, nah, teman-teman boleh banget nih cobain Experience Crafting Assistant. Nah, kalau teman-teman masih merasa nih perlu pelatihan di bidang komunikasi secara profesional, teman-teman bisa menggunakan Revoyu Comms Coach. Jadi teman-teman tuh bisa banget untuk cara negosiasi gaji gimana sih Kak, nanya ke recruiter gimana sih Kak. Nah, itu tuh bisa banget ya dari Revoyu Comms Coach ini. Nah, lalu ada juga Mas Rais atau Revoyu AI Interview Simulation. Jadi bagi teman-teman yang mau nih untuk seperti mockup interview tapi dengan AI, itu bisa dicobain di Mas Rais. Walaupun teman-teman sudah dapetin mockup interview dengan real HR dan juga real user interview nanti ketika bergabung di full stack, apabila teman-teman masih mau lebih pasti lagi, bisa banget ngadain mockup interview dengan Mas Rais. Jadi teman-teman tinggal upload aja CV-nya, upload juga job responsibility atau job description dari pekerjaan yang teman-teman lamar. Nanti teman-teman bisa banget untuk mockup interview bersama AI, jadi teman-teman akan ditanyakan AI, jadi teman-teman bisa infokan jawabannya, nanti abis itu AI-nya akan bantu jawab dan kasih personalized feedback ke teman-teman, kira-kira apa yang cocok dan apa yang belum bisa teman-teman masukin nih, jadi teman-teman bisa lebih pasti lagi. Nah, lalu ada juga JobFit Optimizer yang menurutku ini menarik banget teman-teman, karena teman-teman tuh bisa cek kecocokan apakah job yang teman-teman lamar ini udah sesuai belum sih sama CV teman-teman. Karena kadang tuh kendalanya ketika teman-teman tuh masukin CV-nya, ternyata job fit-nya tuh kurang nih. Ternyata pekerjaan yang teman-teman lamar nih kurang cocok dengan CV teman-teman. Nah, gunanya Job Fit Optimizer itu untuk memastikan apakah CV teman-teman tuh udah cocok dengan pekerjaan yang teman-teman lamar. Nanti teman-teman bisa masukin juga job description-nya, CV teman-teman, dan dikasih tahu apa sih yang kurang cocok, apa sih yang udah cocok, dan apa yang harus dikembangkan. Nah, teman-teman, untuk praktek dari JobFit Optimizer akan ku-share nanti setelah sesi bersama Kak Zelina. Jadi, teman-teman stay tune terus. Oke, karena Kak Zelina sudah hadir bersama kita, apakah Kak Zelina sudah kembali nih? Halo Kak Zelina, suaraku terdengar kah? Hai. Hai Kak. Oke. Oke, sudah kembali berarti ya Kak? Sudah, cuman mungkin aku izin off cam ya teman-teman agar jaringannya jadi bisa lebih stabil. Semoga nggak mengurangi antusias teman-teman untuk tetap belajar ya malam hari ini. Oke, sip, aman banget nih Kak Zelina.
Oke, mungkin tadi sudah sampai di sini, Kak? Oke. Oh, tadi sampai di sini ya? Kayaknya udah lanjut ke yang bagian screening aset ya. Nah, ini dia. Tadi Oke, kita sip. keputus di sini ya, teman-teman ya, soal screening aset, tentang apa sih sebenarnya screening aset itu gitu. Nah, teman-teman, boleh ke slide sebelumnya, Kak? Sebelum kita ke CV dan portofolio, aku mau bahas dulu tadi sebenarnya screening aset itu tuh kayak gimana sih. Jadi screening aset itu adalah proses di mana nanti HR ataupun rekruter teman-teman itu nanti mencocokkan apa yang teman-teman punya, entah itu mungkin skill, kemudian kompetensi ataupun pengalaman dengan persyaratan dari posisi yang sedang teman-teman lamar. Kalau di data analis, tentu nanti akan ada serangkaian persyaratan, entah itu skill, hard skill-nya teman-teman gitu ya, ataupun nanti dengan tools-tools yang akan digunakan oleh teman-teman ketika nanti teman-teman menjadi sebagai seorang data analis. Gitu. Jadi kalau teman-teman membayangkan gitu ya, itu tuh kayak proses matchmaker gitu teman-teman. Jadi bagaimana nanti pada akhirnya apa yang kita punya itu cocok dengan kebutuhan yang dipersyaratkan oleh perusahaan. Gitu. Boleh next lagi, Kak Mar? Terus mereka menilai cocoknya itu dari mana? Nah, ketika proses aset screening, teman-teman itu kan belum ketemu ya sama HR-nya, belum ketemu sama rekruternya teman-teman gitu. Medianya adalah asetnya teman-teman. Asetnya teman-teman itu bentuknya apa aja. Ada dua yang sering kali dilihat oleh rekruter ketika mereka ingin mencocokkan antara skill yang teman-teman punya dengan persyaratan posisi yang sedang teman-teman lamar. Yang pertama adalah CV-nya teman-teman, kemudian portofolionya teman-teman. Nah, bedanya apa sih Kak CV sama portofolio? Kita coba lihat dari 3 hal ini nih ya teman-teman ya. Mulai dari tujuannya, isinya, dan juga formatnya tuh kayak gimana. Nah, dari tujuannya, CV ini adalah overview detail dari pengalaman kita, latar belakang pendidikan kita, gitu, dan juga background profesionalnya kita, gitu. Dan CV juga bercerita cukup banyak gitu ya tentang siapa diri kita. Nah, kalau portofolio tujuannya adalah showcasing teman-teman. Jadi memperlihatkan hasil kerja, project ataupun pekerjaan kita sebelumnya terkait dengan posisi yang sedang kita lamar. Jadi kalau misalnya teman-teman melamar sebagai data analis, yang akan dilihat adalah portofolionya teman-teman sebagai perannya teman-teman sebagai data analis, menganalisis data, memvisualisasikan data, kemudian proses, let's say misalnya kayak memberikan prediksi atas data tertentu gitu, apa melihat pola, hal-hal seperti itu yang mau dilihat gitu. Kemudian isinya tuh kalau CV itu kita udah cukup terpapar banyak ya informasi kalau CV gitu ya. Di situ ada personal information, kemudian ada latar belakang pendidikannya kita, ada working experience-nya kita, ada penjelasan tentang skills dan juga certification yang sudah pernah kita ambil. Kalau portofolio itu isinya adalah contoh-contoh hasil kerja dari proyek yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Dan di situ biasanya memuat deskripsi dari proyeknya apa. Kemudian ada capturean hasil kerja kita. Kemudian ada juga contoh-contoh gitu ya dari hasil analisis yang sudah pernah kita lakukan. Gitu. Nanti kita akan lihat ya contoh-contohnya tuh kayak gimana sih bentukannya. Kemudian untuk formatnya, kalau CV ini cukup terstruktur ya teman-teman ya. Kita juga sekarang cukup banyak ya CV builder gitu ya, bisa teman-teman coba dan teman-teman eksplorasi juga. Dan biasanya tuh memang ada standar dan guideline tertentu gitu ya untuk bikin CV yang oke tuh kayak gimana. Kalau portofolio itu agak lebih fleksibel teman-teman. Jadi ada beberapa studentku yang mereka explore nggak hanya bikin portofolio yang bentuknya PDF, tapi kalau teman-teman let's say misalnya punya project di GitHub, itu juga bisa teman-teman pakai sebagai portofolionya teman-teman. Atau misalnya teman-teman bikin di Notion, itu juga bisa.
teman-teman share sebagai portofolionya teman-teman gitu. Jadi medianya cukup banyak dan teman-teman bisa explore kalau teman-teman mau buat portofolio gitu. Boleh kita next, Kak? Kita lanjut. Oke. Nah, kemudian kalau untuk CV nih, ada berapa macam sih, Kak, biasanya CV itu gitu? Kadang aku pernah dengar ada yang bentuknya kreatif, ada yang bentuknya ATS, terus yang baiknya dipakai yang mana gitu. Biasanya pertanyaannya seputar itu. Nah, teman-teman, CV yang biasanya digunakan untuk proses rekrutmen itu ada beberapa nih. Yang umumnya digunakan itu ada 3. CV yang tipenya kreatif, yang bentuknya ATS, dan yang mix di antara keduanya. Kalau teman-teman menggunakan CV yang kreatif, biasanya kan teman-teman CV-nya itu lebih cenderung banyak desainnya gitu ya. Jadi ada fotonya, kemudian ada unsur desainnya, ada warna di situ, layoutnya pun macam-macam gitu ya. Dan cukup banyak tadi sekarang apps ataupun website yang punya template, jadi teman-teman tinggal masukin konten dari CV-nya teman-teman. Nah, CV yang kreatif ini akan optimal digunakan ketika teman-teman melamar ke perusahaan atau ke company yang teman-teman tahu, yakin betul di ujung sana yang menerima CV-nya teman-teman itu manusia. Gimana cara taunya? Biasanya ketika kita diminta untuk mengirimkan aset kita ke email tertentu gitu ya, dan kita tahu bahwa itu adalah email-email orang gitu, nama dari orang, itu biasanya yang menerima manusia teman-teman. Atau kalaupun tidak itu, ketika teman-teman akan melamar di industri yang kreatif, let's say, itu akan lebih optimal ketika teman-teman apply menggunakan CV yang tipenya kreatif. Nah, yang di sisi ekstrim lainnya adalah tipe CV yang bentuknya ATS. Kalau kita lihat CV yang tipenya ATS ini itu sangat-sangat minim desain, dia polosan gitu ya, layoutnya pun sangat sederhana, berfokus ke konten dari isi dari CV-nya tadi gitu. Nah, CV tipe ini akan optimal digunakan ketika teman-teman melamar ke perusahaan yang menggunakan ATS machine. Gimana cara tahunya? Biasanya teman-teman yang apply di job portal, jadi kita submit CV ke job portal tertentu gitu ya, atau ke career page dari perusahaan yang sedang kita lamar, itu biasanya menggunakan ATS gitu. Dan ATS ini kenapa polosan? Karena akan membantu si ATS machine tadi untuk men-scanning isi dari CV kita gitu. Jadi memang harapannya nggak banyak gambar, nggak banyak distraksi gitu, nggak banyak desain, karena memang yang akan dilihat adalah konten dari si CV kita. Terus Kak, kalau kita nggak tahu yang nerima manusia atau mesin gimana? Gunakanlah yang mix gitu. Jadi dia tetap sederhana layoutnya, tapi masih ada unsur-unsur desainnya walaupun tipis sekali gitu ya. Masih ada fotonya, terus kemudian juga untuk meng-highlight informasi-informasi tertentu biasanya hanya berupa perbedaan ukuran font kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak yakin betul gitu ya, teman-teman bisa menggunakan CV yang tipenya mix gitu. Nah, boleh next kamar kita lanjut lagi. Nah, ini tadi adalah contoh dari portofolio nih, teman-teman. Jadi, tadi kan sempat kita bahas ya, bahwa isinya adalah capturean-capturean dari hasil kerja kita, kemudian juga ada deskripsi dari proyek pengolahan data yang sudah pernah kita lakukan. Kalau kemarin teman-teman sempat ada tugas gitu ya, teman-teman bisa masukin itu ke portofolionya teman-teman. Dengan menjelaskan tadi, itu data apa, kemudian tujuan dari pengolahan datanya apa, dari situ lanjut ke langkah analisisnya, itu stepping-nya apa aja. Apakah di cleansing, cleansing-nya nanti menggunakan metode apa gitu, apakah nanti dilengkapi datanya, kayak gitu, atau bagaimana. Terus kemudian
ditambahkan juga hasil capture-an dari analisis datanya. Kemudian kalau misalnya teman-teman tadi mengolah data tersebut untuk bikin pola atau bikin prediksi untuk machine learning let's say gitu, itu juga bisa dijelaskan juga gitu menggunakan metode apa pertimbangannya menggunakan metode tersebut itu bisa dijelaskan. Menggunakan tools apa, itu bisa dijelaskan di portofolionya teman-teman. Gitu. Kalau teman-teman pengen tahu contoh portofolio yang lebih komprehensif gitu mungkin ya, karena di slide ini kan cuman beberapa slide aja. Teman-teman nanti bisa cek di jurnalnya Revoyu, nanti boleh di capture gitu ya, kemudian diketik-ketik sendiri gitu ya. Nanti silahkan untuk explore bentuk-bentuk portofolionya itu kayak gimana sih, dan temukan bentuk portofolio yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya teman-teman. Gitu. Boleh next lagi Kak, kita lanjut. Oke, aku mau ngajakin tebak-tebak buah manggis lagi nih teman-teman. Semoga teman-teman nggak bosan ya aku nanya teman-teman dan minta teman-teman untuk meramaikan live chat. Menurut teman-teman nih, seberapa lama sih biasanya rekruter itu membaca, kemudian mereview, sampai akhirnya memutuskan bahwa oke CV ini lanjut, CV ini enggak. Seberapa lama sih, seberapa panjang sih waktunya rekruter? Boleh dong di live chat. Pengen tahu, siapa tahu ada rekruter yang nyelip gitu ya di sini ya. Bisa ngasih spilan-spilan juga. Coba-coba. Pengen tahu, coba kira-kira berapa lama? Ada yang bilang 3 menit, oke. Ada yang bilang singkat, bener juga. Ada yang bilang 12 detik, 6 detik, 2 detik, 2 minggu, oke. 3 bulan, oke. Oke, ada beberapa yang bener nih aku lihat. Boleh Kak Mar kita lanjut. Survei membuktikan seberapa lama sebenarnya rekruter. Jadi cuma 7 detik teman-teman. Tadi ada beberapa yang benar, mungkin itu rekruter yang nyelip-nyelip gitu ya, boleh ditandain teman-teman. Jadi teman-teman seorang rekruter itu mulai membaca, kemudian mereview, sampai akhirnya memutuskan bahwa oke ini kandidat lanjut, ini tidak. Itu cuma 7 detik. Gitu ya. Dan kita juga ya akhirnya kita cuma punya waktu 7 detik untuk bisa memberikan impresi yang oke nih dengan CV kita. Kenapa sih Kak kok cepet banget? Kenapa nggak ya ditelaah gitu ya, terus kemudian dihayati dulu gitu, kenapa harus 7 detik gitu? Nah, aku mau memberikan gambaran dari perspektif rekruter, aka curhat gitu ya, teman-teman ya. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa paham kondisi rekruter tuh kayak gimana. Kalau teman-teman tahu gitu, seorang rekruter itu biasanya menerima lebih dari 100 email setiap hari. Yang isinya adalah asetnya teman-teman, CV, porto, dan segala macamnya. Gitu. Untuk satu posisi yang mereka buka. Dan biasanya rekruter ini nggak hanya membuka satu posisi aja ketika dia mengelola proses rekrutmen. Bisa jadi 2, 3, kalau misalnya lagi peak time gitu ya, ketika habis dapat THR gitu ya, habis hari raya atau akhir tahun setelah dapat bonus, itu biasanya terjadi pertukaran pemain antara perusahaan yang cukup banyak, sehingga biasanya lebih dari 3, biasanya 5 atau 7 posisi sekaligus gitu yang harus seorang rekruter cari penggantinya, cari kandidat yang tepat untuk bisa dia rekomendasikan ke user. Jadi kebayang ya, untuk satu posisi aja perharinya bisa 100 email. Belum ketika kita ambil paling kecil lah 3 gitu ya, 3 posisi berarti kan 300 email per hari. Which is biasanya buka lowongan 2 minggu, berarti tinggal dikalikan. Cukup banyak ya teman-teman ya. Ditambah biasanya user itu mintanya cepat teman-teman. Jadi kita punya waktunya juga pendek gitu, sampai akhirnya harus bisa merekomendasikan kandidat yang oke ke user. Jadi kebayang ya, udah load-nya banyak, ditambah waktu yang dimiliki oleh rekruter juga cukup singkat gitu. Makanya kenapa tadi akhirnya waktu yang digunakan untuk mereview CV-nya teman-teman dan memutuskan apakah teman-teman lanjut ke tahap selanjutnya, ke tahap HR interview itu sangat singkat, cuma 7 detik aja. Iya, sekejap mata doang kayak gitu. Boleh next Kak?
Oke, nah jadi misi kita adalah gimana caranya nih kita bisa membantu rekruter untuk yakin atas CV kita, untuk yakin memilih kita sebagai kandidat yang paling baik untuk mengisi posisi yang sedang mereka buka dalam waktu kurang dari 7 detik aja. Gitu. Jadi, gimana caranya Kak kalau kayak gitu? Kita akan bahas 3 strategi nih teman-teman untuk merancang CV yang oke sehingga kita bisa jadi kandidat yang paling oke di mata rekruter. Yang pertama concise, yang kedua to the point, dan yang terakhir adalah relevan. Kita akan bahas satu persatu. Boleh next Kak? Kita lanjut. Bagian yang pertama adalah concise. Nah, teman-teman, concise ini maksudnya kayak gimana? Kalau aku analogikan, CV kita sebagai sebuah rumah, treatlah rumahnya teman-teman, CV-nya teman-teman, itu kayak rumah di real estate. Maksudnya kayak gimana, Kak? Rumah di real estate itu kan benar-benar difikirkan desainnya ya. Mulai dari konsepnya mau kayak gimana, mau industrial, mau mediteran, atau mau apa gitu kan kalau rumah. Terus warnanya juga bener-bener dipikirin gitu, warna ruang tamu, ruang tengah, cat eksteriornya mau warna apa, bahkan sampai ke furniture yang mengisi rumah itu pun difikirkan betul. Gitu kan, di ruang tamu kursinya ada berapa, sampai akhirnya di ruang makan nanti mau naruh apa aja, perlu dispenser atau enggak, apakah mau pakai kulkas atau enggak, kayak gitu. Nah, bener-bener untuk difikirkan gitu sehingga ketika kita lihat rumah-rumah yang di real estate itu kan juga menarik ya. Walaupun cuman selintas, walaupun cuman selewat gitu, 7 detik doang. Tapi karena betul-betul difikirkan, rumah itu tuh jadi menarik perhatian orang gitu untuk melihat lebih dalam. Gimana Kak caranya? Nah, kita bisa coba baca gitu ya CV kita nih. Sekarang untuk teman-teman yang tadi udah pernah punya CV gitu ya, yang tadi dibawa sebelum sesi pada malam hari ini, coba dibaca, coba dilihat. Kalau saya baca dalam 7 detik, dan ketika saya jadi rekruternya nih, apakah aku akan meng-hire orang yang seperti di CV yang sedang saya bawa? Ini pertanyaan refleksi juga gitu ya, self-assessment juga. Kalau misalnya teman-teman masih ragu gitu ya, teman-teman bisa saling bertukar dengan teman-teman yang lain. Minta feedback dari orang lain. Kalau misalnya aku mau apply sebagai data analis nih di perusahaan A, menurut kamu dengan CV seperti ini akan oke nggak? Kalau kamu jadi rekruternya, kamu bakal meng-hire aku nggak? Gitu. Nanti kalau teman-teman lanjut ke full stack, teman-teman akan ketemu sama career coach juga yang akan bantu mereview CV-nya teman-teman. Jadi teman-teman nggak sendirian gitu ya untuk mereview CV-nya teman-teman. Gitu. Boleh next Kak, kita lanjut ke strategi yang kedua, yaitu to the point. Nah teman-teman, to the point ini menjawab fakta bahwa CV ini kan space-nya terbatas ya. Best practice-nya itu hanya satu halaman. Untuk teman-teman yang fresh graduate atau switching karir gitu ya, itu satu halaman itu cukup. Untuk teman-teman yang memang sudah experience dan align, kalau misalnya memang project experience-nya cukup banyak, working experience-nya cukup banyak, boleh 2 halaman. Gitu. Jadi maksimalkanlah informasi yang relevan. Ini nanti lanjut ini ya, nyambung ke strategi yang ketiga. Maksimalkan informasi yang relevan yang teman-teman punya di dalam satu halaman tadi. Gitu. Terus gimana Kak caranya biar kita bisa mengoptimalkan? Salah satunya adalah dengan mengkomunikasikan nilai kita, pencapaian kita dengan bahasa kuantitatif. Itu akan sangat membantu rekruter untuk melihat sejauh mana sih pencapaiannya teman-teman. Khususnya untuk di bagian working experience gitu, atau mungkin teman-teman mau taruh pencapaiannya teman-teman di bagian about me gitu ya, saranku gunakanlah bahasa yang bentuknya kuantitatif. Karena kalau teman-teman hanya mendeskripsikan dalam bentuk kualitatif, terkadang jadi bias. Kalau misalnya teman-teman bilang teman-teman bisa meningkatkan efisiensi tanpa menyebutkan berapa persen peningkatan efisiensinya, akan jadi bingung gitu rekruternya. Ya seberapa naik gitu efisiensinya. Ketika teman-teman bilang tinggi, ya seberapa tinggi gitu. Jadi akan lebih clear ketika teman-teman bisa menyampaikan
pencapaiannya teman-teman dalam bentuk kuantitatif, dalam nilai angka, gitu. Terus gimana Kak caranya menyaring biar kita bisa menempatkan informasi yang sesuai gitu ya, informasi yang memang itu tepat. Nah teman-teman, ini juga kita perlu lihat gitu ya dari persyaratan yang disampaikan oleh rekruter melalui pengumuman lowongan kerjanya. Menurut teman-teman apa sih yang bisa teman-teman share dari diri teman-teman yang membuat teman-teman itu stand out dibandingkan dengan kandidat yang lainnya? Apakah kemampuan teman-teman, apakah pengalaman kerjanya teman-teman yang relevan, apakah proses teman-teman belajar agar teman-teman bisa fit in, itu kan juga suatu nilai sebenarnya yang bisa teman-teman jual ke rekruter. Gitu. Boleh next Kak, kita lanjut. Filter yang kedua setelah to the point adalah relevan, teman-teman. Jadi kita juga perlu checking gitu ya. Di vacancy-nya, job description dan job requirement-nya itu bilang apa? Cari keyword-nya. Apakah ada kata kerja berulang di job requirement ataupun job description-nya? Apakah ada tools yang teman-teman perlu gunakan nantinya ketika teman-teman bekerja di perusahaan tersebut sebagai data analis? Itu jadi keyword-keyword yang perlu teman-teman jahit di CV-nya teman-teman. Sehingga CV-nya teman-teman itu merespon persyaratan, kebutuhan dari perusahaan yang sedang teman-teman apply. Dan harapannya CV-nya teman-teman itu bisa match minimal 80% dari persyaratan ataupun job desk posisi yang sedang teman-teman lamar. Sehingga ini nantinya harapannya bisa meningkatkan rank-nya teman-teman ketika di pairing oleh ATS machine let's say, atau misalnya ketika HR-nya matchmaking gitu ya, checking profile matching-nya teman-teman, itu nilai kecocokannya tuh jadi tinggi gitu. Boleh next Kak, kita lanjut. Nah, setelah ini kita akan bahas do and don'ts nih teman-teman. Apa yang sebaiknya dilakukan ketika kita merancang CV kita dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan. Menjadi kesalahan yang berulang gitu ya di teman-teman yang lain dan semoga teman-teman gak melakukan kesalahan yang sama. Kita masuk ke bagian dus-nya terlebih dahulu. Kita akan mulai dari bagian atas gitu ya CV kita. Kalau di bagian atas kan biasanya ada profile. Kalau untuk teman-teman yang menggunakan foto, silahkan gunakanlah foto yang semi formal. Bentuk wajahnya senyum gitu ya teman-temannya. Jadi jangan tegang gitu ketika difoto. Seramah mungkin senyumnya karena kita belum bisa ketemu sama HR-nya, kita cuma bisa diwakili dari CV kita dulu gitu ya, sehingga kita juga perlu memberikan impresi yang positif dengan foto kita gitu. Nah kemudian personal information nih, ini juga sesuatu yang sepele tapi kalau typo sangat merugikan gitu. Jadi pastikan nomor WhatsApp-nya tidak ada typo, kemudian emailnya tidak ada typo. Teman-teman bisa cantumkan profile LinkedIn-nya teman-teman dan juga portofolionya teman-teman dalam personal information. Jadi pastikan itu yang paling update, tidak ada typo. Karena sayang banget ketika sebenarnya CV-nya teman-teman sudah oke, mau diundang tapi typo jadi HR nggak bisa menghubungi teman-teman kan jadi kebuang sia-sia ya, sayang banget. Kemudian kita lanjut ke bagian about me. Di bagian about me teman-teman bisa sharing kenapa sih teman-teman mau bergabung dengan perusahaan itu, kenapa sih saya mau pursuing karir ini sebagai data analis, apa yang membuat saya tertarik sehingga saya mau berkarir sebagai data analis. Itu bisa jadi personal story-nya teman-teman yang membuat recruiter tuh tertarik untuk baca lebih jauh CV-nya teman-teman. Teman-teman juga bisa sharing value-nya teman-teman, apa yang bisa teman-teman berikan kepada perusahaan. Entah itu skill-nya teman-teman, entah itu pengalamannya teman-teman, ataupun latar belakang pendidikannya teman-teman. Gitu. Boleh next lagi Kak, kita lanjut. Kemudian bagian experience nih, working experience. Teman-teman keep it relevant ya gitu. Maksudnya adalah teman-teman bukan berarti experience yang tidak relevan tidak dicantumkan, tetap dicantumkan, tapi mungkin nanti penjelasan untuk tiap experience kita itu nanti tergantung dari relevansinya. Untuk working experience yang memang itu relevan, align dengan data analis, silahkan untuk jelaskan lebih detail.
Tapi untuk experience yang rasanya kurang relevan, FYI aja gitu, cukup menjelaskan secara singkat aja. Kalau misalnya pakai bullet point, ya kalau untuk yang relevan silahkan untuk pakai 3 sampai 4. Kalau misalnya itu kurang relevan, ya silahkan untuk hanya mencantumkan 2 juga cukup. Gitu, 2 bullet point juga cukup. Kemudian jangan hanya mencantumkan aktivitas yang rutin saja, tapi juga sampaikan pencapaian kita di posisi itu apa. Apakah mencapai target 100%, atau tadi misalnya let's say mengefisiensikan proses misalnya gitu. Coba ingat-ingat lagi teman-teman. Apa sih pencapaian saya di posisi itu yang bisa saya tulis di CV kita. Gitu. Kemudian skills and tools. Nah, teman-teman jangan hanya mencantumkan technical skill saja, tapi juga soft skill ya, karena keduanya berjalan beriringan ketika kita bekerja gitu. Nggak hanya technical skills aja, tapi teman-teman juga harus menggunakan soft skill-nya teman-teman gitu. Pasti diperlukan. Jadi jangan lupa juga untuk mencantumkan soft skill-nya teman-teman. Berapa nih Kak biasanya? Biasanya aku merekomendasikan studentku 70-30, 70%-nya technical skills, 30%-nya soft skill. Kayak gitu. Jangan lupa juga untuk cantumkan tools apa saja yang teman-teman kuasai. Gitu. Kalau ada tools yang relevan, dituliskan lebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Kemudian di bagian education, teman-teman bisa cantumkan latar belakang pendidikannya teman-teman apa, dari jurusan mana, kuliah di mana, dari kapan sampai kapan. Nanti kita akan lihat juga contohnya. Kemudian certification, teman-teman bisa cantumkan sertifikasi apa saja yang sudah pernah teman-teman ambil. Kalau misalnya ada credentialnya, silahkan untuk menggunakan hyperlink. Jadi nanti kalau misalnya rekruternya mau lihat lebih jauh, dia tinggal klik-klik aja. Gitu. Boleh next lagi Kak, kita lanjut. Nah, ini dia don'ts-nya. Hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan ketika kita sedang membuat CV. Yang pertama, menggunakan satu CV untuk semua posisi yang sedang kita lamar. Sebentar, aku izin batuk dulu, 2 detik. Oke. Sebenarnya ini akan berdampak pada relevansi dari CV-nya teman-teman yang akan naik turun. Gitu. Jadi tetap baca job desk dan job rec-nya, carilah keyword-keyword yang ada di posisi yang sedang teman-teman lamar gitu ya, di vacancy dari posisi yang sedang teman-teman lamar, cari keywordnya, jahitlah itu di CV-nya teman-teman. Apakah harus setiap kita mau apply terus kemudian kita memodifikasi? Saranku iya, karena tadi ya, kita kan harapannya bisa ngejar 80%. Tapi apakah dirombak secara keseluruhan? Ya enggak juga. Ketika memang kita menemukan keyword-keyword yang cukup serupa, ya sebenarnya itu juga sudah cukup oke. Kayak gitu. Jadi kembali lagi lihat situasi dan kondisinya gitu teman-teman. Yang perlu teman-teman yakin ini gitu ya, kejar adalah tadi 80% kecocokan antara CV-nya teman-teman dengan persyaratan dari posisi yang sedang teman-teman lamar. Gitu. Kemudian jangan menggunakan aksesoris yang terlalu banyak. Nah, ini untuk teman-teman yang mau menggunakan CV yang bentuknya kreatif ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai dekoratifnya gitu ya, unsur dekoratifnya jadi mendistrak rekruter juga gitu dengan terlalu banyak gambar ataupun ornamen-ornamen gitu. Atau misalnya teman-teman memilih warna background yang tidak kontras dengan warna dari huruf yang teman-teman gunakan, itu juga kan akan menyulitkan rekruter ya dalam memahami CV-nya teman-teman gitu. Ingat, kita hanya punya waktu 7 detik untuk meyakinkan rekruter, jadi kita juga perlu membantu mereka untuk bisa membaca CV kita dengan cepat dan juga tepat. Dan yang terakhir, dan juga sering sekali aku titip ke teman-teman student adalah jangan share apa yang kita nggak punya. Jadi be honest aja gitu ya, tetap jujur. Bentar. Tetap jujur dan kalaupun misalnya nih teman-teman gitu ya, ya udah aku taruh aja gitu. Aku nggak bisa Python tapi aku taruh aja lah biar bisa ngejar 80% gitu. Kalaupun nggak kegali di HR interview,
dan nggak kegali di technical case study, let's say, dan nggak kegali lagi di user interview, dan teman-teman tetap dapat offer dan hire di posisi tersebut, khawatirnya adalah suatu saat teman-teman akan dapat target yang membutuhkan Python, let's say, gitu, karena tadi case-nya Python, dan teman-teman nggak bisa mencapai target tersebut gitu. Itu malah jadinya akan mencederai profesionalismenya teman-teman gitu ya. Jadi accountability-nya teman-teman gitu jadi dipertanyakan kayak gitu. Jadi saranku sih tetap be honest aja, kalau misalnya memang ada gap nih, oh mempersyaratkan Python ternyata ya mayoritas lowongannya data analis, ya berarti kan sudah saatnya teman-teman untuk upgrade skill juga gitu. Jadi sambil teman-teman mempersiapkan asetnya teman-teman gitu ya, bekalnya teman-teman untuk bisa menghadapi proses rekrutmen, teman-teman juga perlu membekali teman-teman dengan technical skill tadi gitu, yang nantinya tentu akan membantu mensupport teman-teman berkarir sebagai seorang data analis gitu. Boleh next lagi Kak, kita lanjut. Oke, that's all. Kita ke CV review dulu. Mungkin dari sini aku kembalikan dulu kali ya ke kamar. Thank you teman-teman. Oke, thank you Kak Zelina. Tadi kita sudah belajar mengenai CV ya teman-teman. Sekarang kita langsung masuk aja nih Kak ke CV review, di mana sudah ada 3 terpilih ya Kak CV-nya nih. Jadi aku langsung sharing aja. Kita mulai dari yang pertama nih Kak, untuk jenis CV ATS. Nah, mungkin boleh silahkan Kak Zelina untuk review CV pertama kita dari Kak Bara. Silahkan Kak. Oke, thank you Kak Mar. Kita lanjut ke CV yang pertama nih, untuk CV review punyanya Bara. Oke, ini bentuknya TS teman-teman. Ada nama, terus kemudian ada personal information, nomor handphone, email, LinkedIn. Oke, kalau kamu udah ada portofolio, boleh juga untuk dicantumkan ya di bagian personal information ini. Kemudian ada domisili. Ini oke, domisilinya bukan alamat lengkap teman-teman, jadi cukup kota, provinsi atau kota negara atau provinsi negara gitu. Kemudian kita lihat ke bagian about me-nya. Sektor sistem tenaga listrik. Nah, proses, oke. Kelistrikan, kontrol, oke. Identifikasi solusi permasalahan, keputusan yang tepat. Soft skill-nya sudah cukup relevan, cuman mungkin bagian yang pertamanya memang masih terkait dengan sistem tenaga listrik ya. Mungkin karena background pendidikanmu juga di elektro ya. Nah, mungkin nanti bisa dimodifikasi lagi gitu bagian about me-nya ketika mau menggunakan CV ini sebagai CV untuk apply di bidang data analis. Berarti di bagian awal yang perlu kamu modif adalah kenapa akhirnya kamu mau switching gitu dari teknik elektro ke data analis. Apa yang membuat data analytics itu jadi bidang yang menarik buat kamu? Gitu. Jadi itu bisa jadi personal story di bagian awal dari about me. Kemudian nanti ketika mau meng-highlight tools, itu juga highlight-lah tools-tools yang memang digunakan di bidang data analis gitu. Kayak kalau nggak salah nanti kita coba lihat ya di bagian bawah, tadi aku udah sempat baca juga ada beberapa skill yang cukup relevan dengan posisi data analis. Itu bisa di-highlight di bagian about me-nya biar jadi nyambung apa yang kamu taruh di bagian skill set di halaman yang kedua nanti dengan apa yang kamu highlight di bagian about me-nya gitu. Kemudian mampu melakukan evaluasi teknis ini oke, identifikasi ini oke. Oke, berperan aktif di lingkungan kerja, oke. Oke. Nah, kalau misalnya ada project mungkin atau project atau tugas yang kemarin gitu ya terkait dengan data analis, bisa kamu highlight juga tuh salah satunya. Biar bagian about me-nya ini udah cukup banyak warna data analytics-nya. Karena bagian about me ini adalah bagian pertama yang akan dibaca oleh rekruter teman-teman. Jadi karena dia ringkasan dari CV kita keseluruhan gitu ya, sebaiknya ketika kita mau melamar sebagai data analis, bagian about me-nya kita juga udah cukup kental warna data analisnya. Gitu. Kita lanjut ke pengalaman magang di PLN dari kapan sampai kapan, divisi pemeliharaan. Oke, untuk penjelasan perusahaan saranku cukup 1 kalimat saja gitu. Kemudian, nah
Di bagian pengalaman saranku, teman-teman bisa meng-highlight tadi tidak hanya hal-hal yang teman-teman rutin lakukan gitu, tapi kalau misalnya di posisi itu ada pencapaian tertentu, itu boleh juga untuk di-highlight, gitu. Kemudian kalau ada yang bisa dikuantifikasi, itu juga silakan untuk dikuantifikasi. Nah, kalau misalnya teman-teman kayak untuk meng-highlight area data analytics-nya gitu ya, kalau pernah melakukan, analisis tertentu gitu ya di posisi itu boleh juga untuk di-highlight, menggunakan apa analisisnya gitu ya, tools apa, atau menggunakan metode apa, gitu. Oke. Oke, ini simulasi. Rasanya kalau untuk pelatihan bisa ditaruh di bagian, certification atau nanti di bagian pendidikan sih, tapi bagian non formal education-nya, gitu. Biar untuk pengalamannya, pengalaman magangnya itu bisa lebih berfokus kepada yang bener-bener kamu kayak bekerja magangnya tuh ngapain, gitu. Kemudian riwayat pendidikan, oke, dari kapan sampai kapan. Oke, boleh banget buat meng-highlight juga beberapa mata kuliah yang relevan dengan data analis. Kalau pernah ngambil mata kuliah statistik misalnya, atau pemrograman tertentu, itu boleh banget untuk di-highlight. Kemudian pengalaman organisasi, oke. Saranku untuk pengalaman organisasi di bagian CV bisa pilih salah satu saja, gitu. Untuk space yang tersisa itu bisa taruh project gitu ya, kalau misalnya teman-teman belum memiliki pengalaman working experience ataupun magang yang relevan dengan data analis, gitu. Jadi project-project mandiri ataupun project-project yang teman-teman kemarin lakukan, itu bisa teman-teman taruh salah satunya, bikin section sendiri gitu ya, biar warna data analis di CV-nya teman-teman itu lebih kental lagi, gitu. Boleh turun Kak, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke. Ini masih organization dari yang atas gitu ya, boleh dipilih salah satu aja. Nah, ini tadi kemampuan teknis, sebenarnya kamu ada C++, ada Python gitu, pada saat ngapain sih gitu. Nah, itu bisa kamu highlight tuh di About Me-mu, atau misalnya kayak di magangnya mungkin let's say, atau di mana gitu. Ketika kamu bilang bahwa ada kamu punya skill Python dan C++ gitu. Terus kemudian penggunaan software simulasi nanti boleh dikasih tahu software simulasinya apa. Oke, kemampuan personal ini oke. Software oke. Oke. Pencapaian, sertifikasi oke. Minat ini jadi opsional teman-teman, ditaruh boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau masih ada space silakan ditaruh, kalau enggak juga nggak jadi masalah. Oke, mungkin itu untuk Bara, semoga bermanfaat ya reviewnya. Oke, thank you so much Kak Zelina untuk peserta pertama kita ya Kak Bara. Selanjutnya nih Kak, setelah tadi kita dari ETS, sekarang kita menuju mix nih. Sekarang kita kedapatan CV, selanjutnya nih dari Kak Saifuddin. Nah, silakan Kak Zelina boleh direview nih CV-nya dari Kak Saifuddin. Oke, untuk Saifuddin yang pertama dan langsung aku highlight adalah teman-teman kalau mau menaruh portofolio, saranku jangan bentuknya QR, tapi hyperlink aja. Karena kita nggak tahu rekruter bukanya di mana. Apakah di handphone atau di laptop. Kalau misalnya di laptop, mungkin ya dia bisa menggunakan handphonenya, tapi itu kan jadi banyak jadi banyak tahap gitu ya, harus nge-scan, ngeklik segala macam. Saranku gunakanlah hyperlink aja kayak LinkedIn gitu. Jadi dia kalau misalnya mau buka tinggal klik-klik aja gitu. Entah nanti bukanya di mana itu akan sangat mempermudah gitu. Kemudian nama oke, nomor telepon, email, LinkedIn oke, ada foto oke. Tentang saya, oke, mahasiswa tingkat akhir, bidang keuangan, manajemen, 1 tahun divisi operation dalam perusahaan besar, kuat dalam administrasi.
Oke, nah ini juga sama, boleh di-share ya personal story-nya, kenapa akhirnya data analis tuh jadi bidang yang menarik buat kamu, terus kemudian, apa sih pengalaman, entah itu mungkin di bangku kuliah atau mungkin di organisasi yang itu cukup relevan dengan data analis karena kamu belum lulus gitu ya, bisa highlight entah itu ke pengalaman magang atau ke organisasi, atau ada mata kuliah yang memang itu relevan dengan data analis, itu boleh buat di-highlight. Atau mungkin kamu misalnya enhance technical skill-nya gitu dengan nanti lanjut di full stack gitu, itu boleh banget nanti buat di-highlight. Kamu belajar apa aja, tools apa aja yang kamu pelajari, kemudian kalau ada project terkait dengan data analis, itu boleh di-highlight salah satunya gitu ya, kamu ngapain di project itu, hasilnya seperti apa, analisis apa yang kamu gunakan, biar nanti di bagian tentang sayanya itu cukup rich gitu dengan uh, skill-nya kamu gitu ya, terkait dengan data analis, terkait dengan pengalamanmu, terkait dengan data analis gitu. Jadi kembali lagi bagian about me ini jadi cukup krusial teman-teman karena ini adalah bagian yang pertama yang akan dibaca oleh recruiter. Jadi kita perlu jahit dengan betul sehingga ketika baca about me-nya kita aja, recruiter tuh udah cukup tertarik dengan kita. Kalau recruiter cukup tertarik ketika dia membaca about me-nya kita, setidaknya kita udah dapat 30% gitu kan dari keyakinannya dia. Gitu. Makanya di bagian about me ini bukan sekedar ada, tapi benar-benar mencerminkan dari CV-nya kita. Gitu. Kemudian pendidikan. Oke, untuk urutan. Saranku kalau sudah ada pengalaman kerja, silahkan cantumkan pengalaman kerja terlebih dahulu baru pendidikan. Gitu. Karena yang mau kita lihat adalah kompetensinya teman-teman dulu gitu ya. Baru latar belakang pendidikannya teman-teman. Dari kapan sampai kapan, GPA oke, apakah ini transkrip ya? Mungkin kalau aku tebak kalau ini transkrip itu oke. Karya ilmiah oke. SMA kalau misalnya masih ada space silahkan ditaruh, kalau enggak juga nggak jadi masalah gitu. Mungkin kamu malah bisa menggunakan space ini untuk sedikit menjelaskan karya ilmiah kamu, analisisnya menggunakan apa. Balik lagi karena memang ini CV-nya akan digunakan untuk apply di posisi data analis, berarti kan yang harus kita tonjolkan adalah bagaimana kemampuan analisis data kita dimanapun kita berada gitu. Maksudnya ketika di pendidikan kita gitu, apa yang kita lakukan, menganalisis data apa, ketika kita di pengalaman kerja, aktivitas analisis data apa yang kita lakukan. Gitu. Kemudian, pengalaman kerja dari kapan sampai kapan, magang. Hati-hati typo ya teman-teman, dibaca kembali CV-nya. Kadang itu sesuatu yang sepele, tapi kembali lagi kadang ada beberapa recruiter yang cukup detail gitu untuk melihat hal-hal seperti itu. 2 kali memastikan langsung di lapangan. Mungkin audit operasionalnya bentuknya kayak gimana gitu ya, itu bisa dijelaskan juga. Apakah tadi kembali lagi ada menggunakan tools tertentu, ada analisa tertentu gitu ya, ada preventif analisis yang dilakukan gitu biar operasionalnya selalu berjalan dengan baik gitu. Itu bisa di-highlight juga gitu biar nggak hanya tadi rutinitas aja, tapi ada pencapaian juga yang kita ceritakan di dalam pengalaman kerja kita. Memantau operasional ini sudah menyebutkan data angka-angka, analisis kinerja. Nah ini nih cara menjelaskannya. Nice. Kita boleh lanjut Kak. Apakah ini Nah, kita lanjut. Magang, Pengalaman organisasi, ini cukup tapi nanti kalau ada kembali lagi kalau ada yang bisa kita highlight gitu ya, aktivitas-aktivitas terkait dengan data analis boleh dipilih salah satu aja, tapi kita highlight aktivitas itu.
Informasi tambahan technical skills, oke, boleh dituliskan terlebih dahulu yang cukup relevan dengan data analis gitu. Misalnya kayak ini nih bisnis analis gitu, itu bisa ditaruh duluan di atas daripada yang lainnya gitu. Oke, soft skill juga sama, kalau misalnya ada yang relevan dengan data analis itu boleh dicantumkan terlebih dahulu. Untuk sertifikat, kembali lagi kalau bisa dibuatkan hyperlink biar rekruternya tinggal klik-klik aja kalau dia mau lihat lebih jauh. Gitu. Mungkin itu untuk CV yang kedua untuk Saifuddin ya tadi ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, thank you so much Kak Zelina untuk CV reviewnya. Tadi kita sudah sampai di CV mix, sekarang kita masuk ke tipe terakhir nih Kak, yaitu kreatif dari Kak Inka. Nah, ini mungkin dari nama Kak Inkanya agak kesensor, cuman boleh tolong di-review Kak untuk CV review yang terakhir di tipe kreatif. Silakan Kak Zelina. Oke, thank you Kamar. Kita lanjut untuk CV yang bentuknya kreatif nih. Ini kayaknya punyanya Mbak-Mbak. Oke, nah teman-teman, untuk yang bentuknya kreatif karena memang space untuk desainnya lebih luas gitu ya. Kita punya kesempatan untuk explore lebih jauh gitu ya untuk desainnya. Tapi ini sangat oke gitu karena cukup sederhana, nggak terlalu banyak dekoratif gitu ya. Terus kemudian juga warna background dan juga fontnya cukup kontras sehingga memudahkan rekruter untuk membaca dengan cepat CV-nya teman-teman. Kemudian, nah untuk foto, saranku kalau misalnya ada yang foto yang backgroundnya tidak berwarna merah itu akan lebih baik. Karena suka nggak suka ya, kadang ada beberapa warna yang memberikan persepsi yang negatif gitu ya kepada manusia gitu secara sainsnya gitu. Jadi saranku hindarilah warna-warna yang punya konotasi yang negatif seperti merah gitu. Jadi carilah warna-warna yang cukup netral kayak biru atau mungkin putih gitu, putih sekalian atau misalnya kalau misalnya biar nggak nyaru sama ini kita gitu ya, baju kita bisa pakai warna biru atau mungkin justru bajunya kita yang lebih berwarna gitu ya biar kita bisa milih background yang warnanya lebih netral lagi gitu. Kemudian ada nama headline. Headline ini kalau misalnya teman-teman mau gunakan untuk branding juga bisa gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau jadi data analis, teman-teman bisa taruh data analis entusias misalnya gitu. Jadi udah dapet tuh setidaknya kata-kata data analis gitu ya buat nambahin presentase kecocokan gitu. Jadi bisa teman-teman gunakan juga sebagai kesempatan untuk membranding dirinya teman-teman. Untuk personal information ada WhatsApp, LinkedIn, email, dan juga domisili. Boleh banget nanti dilengkapi dengan portofolio ya. About me. Jurusan teknik informatika, pernah menggunakan bahasa oke, Python oke, JavaScript, project besar, bentuk projectnya apa itu boleh di-highlight salah satu ya. Biar nggak terlalu ngawang penjelasannya. Belajar hal baru, tertarik untuk bersinggungan dengan data. Dengan harapan saya bisa bekerja sesuai dengan keahlian saya di bidang pemrograman dan data. Ini oke, boleh banget juga ditambah tadi ya skill set terkait dengan data analisnya, entah itu visualisasi datanya atau mungkin terkait dengan proses analisis data tertentu gitu ya, itu boleh banget buat di-highlight. Tadi juga salah satu project bisa kamu highlight juga untuk nambah bagian about me-nya kamu. Biar dia jadi beneran ringkasan gitu ya dari CV dirimu gitu. Project kuliah UI UX, oke. Secara kolaborasi satu betul membuat desain antarmuka aplikasi mobile, oke. Untuk penjelasan dari project ataupun experience gitu ya, saranku buatlah dalam bentuk bullets point, SPOK gitu. Jadi singkat biar teman-teman rekruter juga bacanya kan cepet gitu ya, biar langsung ketemu dari inti penjelasannya teman-teman tuh apa sih di posisi itu, atau misalnya di project itu gitu. Jadi bisa lebih compact lagi penjelasannya teman-teman. Front end oke, chatbot oke, development oke. Untuk pendidikan saranku dibalik urutan
menulisnya dari yang terbaru, baru selanjutnya mengikuti. SMA boleh ditaruh di LinkedIn aja, nanti kalau masih ada space di CV-nya bisa kita gunakan untuk informasi lain gitu. Entah itu mungkin sertifikasi atau mungkin nambah penjelasan dari project-nya gitu ya. Biar lebih optimal, lebih powerful lagi CV-nya. Sertifikasi bahasa. Nah, skill set kayaknya belum ada ya. Apakah ada halaman yang kedua ya? Aku lupa. Enggak ya, Kak? Cuman satu ya? Betul, Kak Zelina, untuk halamannya cuma satu aja nih. Untuk Ah, CV review ini merupakan CV terakhir juga. siap. Oke, sip. Thank you so much Kak Zelina sudah mereview 3 CV dan terakhir tadi dari CV kreatif dari Kak Inka. Selanjutnya nih Kak, kita balik lagi ke materi. Tadi kita sudah bahas mengenai CV. Mungkin selanjutnya bisa nih kita langsung lanjut lagi ke nanti ke elevator pitch juga. Silahkan Kak Zelina. Oke, thank you Kak Man. Nah, teman-teman, jadi hal-hal yang teman-teman perlukan untuk crafting CV yang oke sebagai data analis itu sudah kita bahas banyak tuh tadi gitu ya. Dan harapannya CV-nya teman-teman setelah sesi pada hari ini bisa teman-teman baca dan bisa teman-teman improve sehingga habis dari sesi ini nanti teman-teman punya CV yang lebih oke lagi. Nah, biasanya nih problem selanjutnya adalah ketika mulai mengecek CV dan mengevaluasi CV kita adalah pertanyaan yang sering muncul, Kak, kalau misalnya background pendidikanku tuh nggak relevan banget, jauh banget dari data analis, terus apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus ngambil pendidikan lagi? Terus Kak, aku nggak punya pengalaman, baru lulus. Apa yang harus aku taruh di bagian experience-ku? Atau misalnya kayak tadi, gimana sih Kak caranya mengcustom CV gitu. Tadi kan dibilangnya baiknya disesuaikan gitu. Apa yang harus dilakukan? Boleh, next Kak kita lanjut. Teman-teman nggak perlu khawatir ya teman-teman. Karena nanti ketika teman-teman lanjut ke full stack, teman-teman akan working project terkait dengan data analis gitu ya. Yang itu akan membantu teman-teman untuk mengupgrade CV dan juga portofolionya teman-teman sehingga lebih relevan lagi dengan data analytics gitu ya. Jadi ketika nanti nih teman-teman, Kak aku belum punya pengalaman di data analis gitu. Teman-teman bisa cantumkan bikin section project kayak tadi gitu. Dan teman-teman nanti juga akan dibekali dengan project-project yang memang relevan dengan kebutuhan dari posisi data analis saat ini di pasaran kayak gimana. Kayak gitu. Jadi harapannya sih nanti beneran teman-teman dapat apa ya bekalnya tuh full gitu ya ketika teman-teman nanti lanjut ke full stack. Nggak hanya kalau sekarang kan kayak teman-teman dikasih teaser gitu ya, dikasih ringkasan-ringkasannya dulu gitu ya. Nanti teman-teman akan dapat yang jauh lebih dalam lagi, nggak hanya gimana caranya teman-teman nanti mempersiapkan karirnya teman-teman, tapi juga hard skill-nya teman-teman, sehingga teman-teman nanti bisa fit in dengan kebutuhan pasar gitu ya untuk posisi data analis. Gitu. Boleh next Kak, kita lanjut. Nah, ketika nanti teman-teman sudah pass nih di asset screening, teman-teman akan di-invite ketemu sama HR di HR interview. Boleh next Kak, kita lanjut ke tahap yang kedua nih teman-teman. Jadi kalau tadi kita udah bahas banyak gitu ya soal tahap yang pertama, gimana caranya kita bikin CV biar kita bisa lulus job seeking asset screening. Kita akan lanjut ke tahapan yang kedua, gimana caranya kita bisa oke nih bisa lolos ke tahap yang ketiga gitu ya. Tahap yang kedua ini kita akan bahas banyak tentang HR interview, khususnya di bagian awal nih, di bagian perkenalan diri atau elevator pitch gitu ya. Karena perkenalan diri ini adalah pertanyaan yang akan selalu ada dimanapun teman-teman interview perusahaannya gitu ya, dimanapun teman-teman melamar perusahaan manapun gitu ya, teman-teman pasti akan ditanya silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu gitu. Boleh next Kak, kita lanjut. Nah, pada bagian ini kita akan bahas gimana caranya kita bisa memperkenalkan diri menggunakan elevator pitch sehingga perkenalan diri kita tuh jadi lebih powerful. Karena perkenalan diri ini kan kayak first impression kita baru ketemu nih sama HR-nya terus kita mau kenalan.
Sehingga kita perlu mengemas perkenalan diri kita itu jadi sesuatu yang menarik, jadi sesuatu yang baik, dan akhirnya harapannya bisa membawa proses interview kita selanjutnya itu jadi lebih baik lagi. Oke, boleh next Kak, kita lanjut. Nah, kenapa sih elevator pitch itu jadi penting gitu ya? Nah, teman-teman mungkin orang-orang tuh punya waktu yang banyak gitu ya, tapi ya mereka nggak punya cukup banyak kesabaran gitu. Makanya kenapa elevator pitch ini jadi sesuatu yang penting untuk kita pelajari. Elevator pitch itu kayak gimana sih? Kalau kita naik lift, itu kan untuk sampai ke lantai tertentu, kita waktunya cepet banget ya. Gitu. Jadi kita harus bisa menjelaskan diri kita dalam waktu yang singkat. Semakin panjang perkenalan kita itu biasanya semakin membosankan untuk orang-orang gitu. Sehingga kita harus bisa memberikan impresi yang positif dan meyakinkan rekruter dalam waktu yang singkat. Boleh next Kak, kita lanjut. Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam elevator pitch. Yang pertama, compact seberapa panjang gitu ya, karena tadi elevator pitch itu adalah perkenalan yang singkat, tapi singkatnya seberapa singkat nanti kita akan bahas. Kemudian connection, apa sih yang harus dilakukan ketika kita mendeliver elevator pitch kita, bukan hanya konten, teman-teman nanti kita akan lihat, karena konten adalah jadi hal yang ketiga, apa yang kita sampaikan gitu. Tapi sebelum itu ada hal lain gitu, yaitu connection. Kita akan bahas satu persatu, boleh next Kak, kita lanjut. Seberapa panjang sih elevator pitch-nya? Teman-teman, sweet spots-nya adalah 90 detik gitu ya. 90 detik atau 1,5 menit adalah waktu di mana hal itu tidak terlalu panjang sehingga terlalu membosankan si elevator pitch kita, tapi juga waktu yang cukup untuk kita bisa menjelaskan value kita, skill set kita, sehingga kita bisa meyakinkan rekruter bahwa kita adalah kandidat yang paling tepat. Cukup panjang ya teman-teman ya. Kalau di CV tadi 7 detik, kalau sekarang di elevator pitch itu kita punya waktu 90 detik. Semakin panjang elevator pitch kita, biasanya semakin pointless, semakin kemana-mana. Jadi keep it brief, 90 detik target kita untuk bisa meyakinkan rekruter bahwa kita adalah kandidat yang paling tepat. Boleh next Kak, kita lanjut. Yang kedua adalah connection. Ting, boleh lanjut? Oke, build connection. Nah, apa sih yang sebaiknya kita lakukan ketika kita mendeliver elevator pitch kita? Kita perlu lihat ya, karena namanya berkomunikasi, terkadang sesuatu yang tidak terlihat itu lebih tersampaikan daripada sesuatu yang terlihat. Maksudnya kayak gimana Kak? Sesuatu yang tidak terlihat itu. Hal-hal seperti intonasi, body language-nya kita, artikulasinya kita, itu juga perlu kita perhatikan ketika kita mau menyampaikan elevator pitch kita. Kita akan bahas satu persatu ya. Untuk artikulasi, kita perlu memperhatikan, kita perlu pastikan bahwa artikulasi kita cukup jelas untuk didengar oleh rekruter. Jangan terlalu kecil gitu ya suaranya sampai haha gitu, rekruternya harus effort sekali mendengarkan teman-teman, tapi juga jangan marah-marah gitu, jangan terlalu keras sehingga dikira marah-marah gitu. Jadi silakan untuk menyesuaikan volume bicaranya teman-teman. Terus jangan bergumam gitu, jangan bertele-tele juga gitu ya ketika teman-teman menjelaskan sesuatu. Dan harapannya teman-teman juga bisa mengontrol kecepatan berbicaranya teman-teman. Itu juga perlu latihan ya teman-teman. Banyak sekali student yang pernah aku dampingi punya kecepatan berbicara yang cukup cepat gitu, dan itu perlu latihan agar teman-teman bisa menyampaikan elevator pitch-nya teman-teman dengan kecepatan berbicara yang sedang-sedang aja, biar rekruternya juga bisa menangkap informasi yang teman-teman sampaikan dengan baik. Gitu. Tone of voice atau intonasi ini juga berpengaruh teman-teman, tentu akan berbeda hal yang ditangkap ketika kita menjelaskan elevator pitch kita dengan nada intonasi yang datar, itu akan sangat membosankan bagi rekruter gitu. Jadi silahkan untuk mainkan intonasinya ketika teman-teman mau meng-highlight skill set tertentu, teman-teman bisa taruh penekanan-penekanan di situ, bisa main dengan jeda gitu ya. Teman-teman bisa dinamis gitu ya untuk intonasinya sehingga nggak terlalu membosankan untuk rekruter gitu. Dan
dan juga teman-teman bisa latihan gitu ya untuk bisa menyampaikan elevator pitch-nya teman-teman dengan intonasi yang lebih antusias, yang lebih positif gitu ya kepada rekruter. Karena energi itu tuh sebenarnya bisa diterima kok, bisa dirasakan. Gitu. Kemudian body language. Tenang ya teman-teman, relax gitu ya, teman-teman bisa turunkan bahunya gitu, jangan terlalu tegang. Kemudian senyum, karena senyum itu tidak hanya mencairkan suasana, tapi juga membuat hati kita juga jadi lebih tenang gitu ya dalam menghadapi interview kita. Gitu. Jadi ketika teman-teman ngelihat, aduh rekruternya cemberut gitu ya, jutek banget, senyumin aja dulu gitu. Biasanya ketika kita udah senyum, kalaupun dia nggak senyum ya nggak apa-apa juga, karena ketika kita senyum itu akan bermanfaat buat diri kita juga kok gitu, itu bikin tenang kok gitu. Jadi silahkan untuk memberikan impresi yang oke gitu ya di awal interviewnya teman-teman dengan senyuman. Boleh next Kak, kita lanjut ke bagian konten gitu ya. Baru nih, ke apa sih yang baiknya kita ceritakan gitu, apa yang sebaiknya kita katakan dalam elevator pitch kita. Kita bisa kenalan dulu diri kita siapa, terus kemudian kita share kenapa sih kita tertarik untuk bergabung di perusahaan yang sedang kita lamar. Dan yang terakhir, apa sih value yang bisa kita kasih kepada perusahaan. Gitu, skill set kita itu apa, atau pengalaman kita itu pengalaman yang mana gitu. Silakan untuk di-highlight. Nah, tips dariku adalah semakin sering teman-teman latihan, itu akan semakin oke teman-teman. Jadi memang ya untuk elevator pitch ini ya silakan untuk berlatih sebanyak-banyaknya gitu, sesering-seringnya, sehingga ketika kita sudah terbiasa gitu ya, biasanya kita akan jadi lebih pede lagi kok untuk memperkenalkan diri kita. Kalau misalnya masih bingung mau memperkenalkan diri yang kayak gimana gitu ya, atau suka lupa-lupa, teman-teman boleh tuliskan poin-poin yang mau teman-teman sampaikan di elevator pitch-nya teman-teman. Sebaiknya sih jangan kata per kata gitu ya, tapi poin-poin aja. Biar teman-teman nggak kayak membaca. Kadang ada beberapa rekruter yang bisa lihat gitu ya, ketika teman-teman membaca gitu. Karena kerasa kok ketika membaca ataupun ketika teman-teman beneran memperkenalkan diri gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau evaluasi gitu ya, secara mandiri, teman-teman bisa rekam elevator pitch-nya teman-teman, terus dengerin lagi. Jadi teman-teman bisa self evaluation gitu, self assessment, bagian mana yang perlu diimprove, bagian mana yang udah oke. Gitu. Boleh next lagi Kak, kita lanjut. Oke, nah ini template yang di-share oleh Revoyu, boleh di-capture, nanti silakan untuk dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya teman-teman. Di bagian perkenalan diri, teman-teman bisa sampaikan teman-teman siapa, kemudian background pendidikannya apa. Kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah pernah bekerja saat ini, posisinya itu apa, current positionnya apa. Nah, untuk bagian kenapa sih teman-teman mau apply di perusahaan ini gitu, mungkin teman-teman bisa sharing ada alignment nggak dengan apa yang teman-teman lakukan pada saat ini. Atau mungkin ada hal yang teman-teman expert gitu ya, dan itu juga sesuatu yang perusahaan butuhkan, itu boleh juga buat di-highlight. Atau mungkin sesuatu yang teman-teman pelajari gitu ya, teman-teman bisa sampaikan juga gitu ya kepada recruiter di bagian why-nya tadi gitu, why-nya kita. Dan yang terakhir, value yang bisa kita kasih ke perusahaan, teman-teman bisa sampaikan apa sih keuntungan perusahaan ketika meng-hire saya, apakah ada skill khusus gitu, atau mungkin experience yang cukup unik yang relevan dengan kebutuhan perusahaan gitu. Atau mungkin teman-teman juga bisa highlight apa sih pencapaian yang mau teman-teman raih ketika teman-teman berada dalam perusahaan. Itu juga bisa di-share gitu. Jadi cukup banyak ya teman-teman ya pilihan-pilihannya, dan teman-teman bisa pilih 1 sampai 2 untuk masing-masing bagian. Silahkan untuk mengexercise gitu ya dengan kebutuhannya teman-teman bagaimana dan dengan kondisinya teman-teman seperti apa. Gitu. Boleh next lagi Kak, kita lanjut. Nah, untuk teman-teman yang career switcher nih gitu ya, Kak, aku sebenarnya udah punya pengalaman tapi kayak nggak relevan gitu ya dengan data analytics, terus gimana? Salah satu tipsnya adalah gunakan transferable skill.
Transferable skill itu tuh apa sih, Kak? Transferable skill itu adalah skill set yang sebelumnya sebenarnya sudah tumbuh di pekerjaan sebelumnya dan itu relevan mendukung, mensupport karir kita selanjutnya. Let's say misalnya sebelumnya kita bukan dari data analytics, tapi ada skill set, kompetensi yang muncul, yang berkembang, dan itu mensupport karir kita nantinya sebagai data analis. Gimana Kak cara tahunya? Nah, kita perlu mengingat-ingat kembali gitu ya pengalaman-pengalaman kita kemarin itu ngapain aja. Apakah di aktivitas-aktivitas kita sebelumnya ada skill set yang tumbuh nggak? Biasanya sih yang mudah untuk diidentifikasi adalah soft skill gitu ya. Teman-teman bisa list down itu. Terus kemudian ketika kita sudah punya list down skill yang tumbuh ya di pengalaman kita sebelumnya, kita lihat ke luar gitu ya, ke market gitu. Sebagai data analis, cobalah identifikasi persyaratan-persyaratan apa saja sih yang dibutuhkan, skill set apa saja sih yang dipersyaratkan di posisi data analis. Apakah ada soft skill tertentu, hard skill, ada tools tertentu, list down itu. Terus kemudian coba checking gitu, profile matching, gitu, cocokkan. Apakah ada skill set yang kita punya dan itu menjawab dari persyaratan ataupun kebutuhan dari posisi data analis yang tadi sudah kita temukan. Kalau ada yang sama, nah itu adalah transferable skills yang kita punya. Itu bisa jadi sesuatu yang kita jual ke recruiter gitu. Jadi buat teman-teman career switcher jangan khawatir ya, pengalaman yang kemarin-kemarin itu masih tetap bisa memberikan nilai kok di mata recruiter. Jadi jangan berkecil hati gitu ya. Boleh next lagi Kak, kita lanjut. Oke, jadi jangan khawatir teman-teman, Revoyu Career Mentor akan bantu teman-teman untuk crafting dan custom CV-nya teman-teman sesuai dengan career goals-nya teman-teman gitu ya. Jadi balik lagi ke career goals-nya teman-teman nanti mau kemana gitu. Dan career mentornya Revoyu juga akan bantu untuk mengcustom CV-nya teman-teman untuk mencapai hal itu. Kemudian career coach-nya Revoyu juga akan bantu teman-teman meng-highlight skills dan abilities-nya teman-teman sebagai data analis. Kadang proses men-checking, proses menemukan kayak tadi nih transferable skills gitu misalnya. Itu ketika kita melakukan itu sendirian cukup menantang gitu. Jadi ketika nanti teman-teman lanjut ke full stack, teman-teman gak akan sendirian melakukan proses itu, nanti akan ada career mentor dan juga career coach yang akan mendampingi teman-teman. Dan yang terakhir dan juga menarik adalah build professional network untuk meningkatkan hireability-nya teman-teman gitu ya. Jadi harapannya dengan community Revoyu yang sekarang sudah sangat besar gitu ya, teman-teman bisa build professional network yang akan membantu teman-teman nantinya untuk bisa meningkatkan peluang teman-teman untuk take off lebih dulu dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Gitu. Jadi mungkin itu dariku teman-teman. Thank you. Aku izin kembalikan dulu ke Kak Maria. Terima kasih. Oke, thank you so much Kak Zelina. Tadi kita udah seru-seruan bareng ya teman-teman mengenai materi CV, terus tadi ada CV review, masuk ke elevator pitch, hingga tadi terakhir di switch career-nya. Nah, thank you so much Kak Zelina sudah sharing-sharing nih di sesi awal kita, di sesi sharing session. Nah, selanjutnya mungkin aku akan take over sebentar. Mungkin Kak Zelina boleh istirahat minum, nanti kita get back lagi di sesi Q&A ya Kak. Thank you Kak Zelina. See you. Oke teman-teman, nah teman-teman tadi kan aku udah jelasin ya ke teman-teman mengenai AI yang ada di Revoyu. Seperti yang aku mention tadi, aku mau sharing sedikit nih mengenai AI Job Fit Optimizer, biar aku kasih tahu nih ke teman-teman kira-kira gambarannya itu seperti apa sih. Oke, nah untuk Job Fit Optimizer sendiri ya teman-teman, nanti teman-teman nih di sini, di sini teman-teman bisa nih untuk sapa dulu ya untuk AI-nya, untuk ngasih tahu menyesuaikan resume atau CV saya dengan lowongan pekerjaan yang teman-teman ingin lamar. Nanti teman-teman bisa nih ambil job description-nya, teman-teman kopas, misalkan dari LinkedIn, contohnya junior data analyst, teman-teman paste aja, lalu teman-teman nanti diminta untuk memasukkan CV-nya teman-teman. Ini contohnya dari Kak Gandhi ya, salah satu alumni dari Revoyu Full Stack, jadi nanti dikopas aja CV-nya, selanjutnya nanti akan langsung
di-generate oleh AI-nya seperti finding strong matches-nya apa, partial matches-nya apa, missing key requirement-nya apa, dan apa aja sih yang harus diperbaiki. Nah, ini dia seperti strong match-nya nih, data processing dan analytics-nya udah. Lalu partial match-nya, data cleaning-nya. Lalu ada missing key requirement-nya nih yang harusnya tuh dimasukin. Jadi bisa ditambahin. Lalu ada action based recommendation-nya nih. Jadi teman-teman bisa tahu apa aja yang harus diperbaiki ketika teman-teman mendaftar dan final decision-nya. Jadi bagi teman-teman yang nanti ketika join ke full stack, teman-teman bisa banget gunain juga untuk AI job seeking assignment, AI job seeking assistant-nya ini. Oke teman-teman, aku lanjut lagi. Tadi kita kan udah membahas ya mengenai AI dan juga CV. Nah, kira-kira teman-teman udah kebayang belum persiapan untuk job seeking? Mungkin teman-teman boleh jawab dengan ketik 1 jika udah, atau ketik 2 jika masih belum nih. Yuk, boleh dijawab di kolom live chat agar aku tahu teman-teman kira-kira setelah kelas hari ini sudah terbayang belum sih untuk pembuatan CV-nya? Yuk, boleh diramein untuk teman-teman, apakah sudah terbayang? Oke, dari Kak Eno 2, Kak Levore 1, Kak Lutfi 1, Kak Akbar 111, Kak Desi 2, Kak Abadi 1. Oke, sip. Semoga teman-teman mungkin yang masih belum nggak apa-apa, tapi bisa banget nih untuk dipelajari lagi pembuatan CV-nya dan juga apa aja yang harus diperbaiki. Oke teman-teman, nah selanjutnya nih aku juga mau ngejelasin ke teman-teman untuk teman-teman yang misalkan sudah tertarik banget nih join ke full stack dan ingin mengambil job seeking nih untuk para job seeker, baik berasal dari fresh graduate ataupun career switcher, tentu kan membutuhkan nilai tambahan lainnya nih agar dapat bersaing dengan jutaan job seeker di luar sana. Di Revoyu sendiri, teman-teman bisa nikmatin fasilitas Revoyu Next bagi teman-teman yang tergabung di full stack data analytics 7 bulan, di mana akan mendapatkan 4 fasilitas nih. Yang pertama ada job seeking classes, di mana kalian akan didampingi setiap langkah proses pencarian kerja dari awal, dari mulai CV dan profile building, membangun portofolio, tips networking, sampai tips negosiasi gaji dari career mentor. Lalu teman-teman juga dapetin mock-up interview, jadi kalian bisa nih dapetin latihan interview nggak cuma sama career mentor aja, tapi juga sama real HR, real hiring manager, dan juga user interview. Juga kalian akan dapetin personal feedback dari mereka nih, supaya bisa ningkatin peluang kalian di hire dan dapetin pekerjaan impian kalian sesuai dengan goal kalian masing-masing. Selanjutnya ada juga nih virtual internship yang nanti akan aku jelaskan juga di next slide. Dan setiap langkah pencarian pekerjaan kalian ini akan didampingi oleh expert dan juga mentor yang berpengalaman. Jadi teman-teman tuh tidak akan merasa sendiri atau sendirian gitu ya. Jadi teman-teman akan didampingi oleh yang memang sudah berpengalaman di bidangnya. Oke, nah mengenai virtual internship, jadi teman-teman nantinya akan mendapatkan hands-on learning with real company. Jadi teman-teman bisa nih dapetin bukan pekerjaan ya, teman-teman bisa dapetin mengerjakan business case yang datanya itu merupakan data dari real company. Jadi kalian akan dapetin kesempatan untuk mempresentasikan juga strategi langsung kepada real company-nya, juga dapetin feedback sesuai industri yang sesungguhnya, sekaligus teman-teman bisa banget loh untuk memperluas networking dengan para profesional di industri tersebut, bahkan sebelum teman-teman nih lulus dari full stack data analytics. Jadi bagi teman-teman yang mau ningkatin juga nge-boost untuk portofolionya, teman-teman boleh banget join di Revoyu Next juga ini, karena itu akan ngebantu teman-teman banget untuk nge-boost portofolio teman-teman. Terlebih, seperti yang di-mention oleh Kak Zelina, portofolio itu juga akan mempengaruhi ketika teman-teman mendaftar sebuah pekerjaan. Oke teman-teman, nah aku ingetin sekali lagi untuk promo di hari ini masih ada nih untuk potongan hampir 4 jutanya, namun seatnya terbatas, di hari ini tersisa 5 seat. Jadi saran dari aku teman-teman bisa langsung gercepin aja, amankan slotnya, karena potongan hampir 4 juta nih jarang-jarang ya teman-teman. Teman-teman bisa amankan slotnya, nanti ketika teman-teman tanya-tanya ke admission juga bisa banget. Nah, seperti yang aku mention, untuk potongannya itu ada di 4 juta, jadi di hampir 4 juta. Jadi untuk Revoyu Course yang 4 bulan, itu teman-teman hanya tersisa 14 juta. Untuk yang 7 bulan, itu potongan hampir 4 juta juga, tersisa 17 juta. Nah, untuk pembayarannya itu fleksibel banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayar dengan upfront atau lunas, split payment hingga
hingga 3 kali tanpa bunga, lalu cicilan 16, 12, atau 18 bulan dengan cicilan mulai dari 900 ribuan per bulannya, dan juga yang paling banyak dipakai juga nih Study No Pay Letter atau SNPL, di mana student bisa mulai cicilan setelah selesai belajar di Revoyu, dan tanpa DP kamu cukup membayar biaya administrasi selama 6 bulan, yaitu periode belajar di Revoyu dan cicilan akan dimulai di bulan ketujuhnya. Itu dia ya teman-teman, jadi saran aku bagi teman-teman yang mau langsung daftar, boleh banget langsung diamanin slotnya. Nah, tapi bagi teman-teman yang mau tanya-tanya dulu aja, nggak apa-apa banget nih teman-teman, karena pastinya mungkin masih khawatir dan juga masih bingung ya, kira-kira aku akan bisa gak sih untuk join ke data analis atau berkarir sebagai seorang data analis, itu nggak apa-apa banget. Teman-teman bisa banget nih untuk hubungi admission counselor untuk tanya juga nih mengenai mungkin sistem pembayaran, mengenai job guarantee, mengenai peluang karirnya. Ke admission counselor tuh bisa banget, nanti akan dibantu, dan untuk tanya-tanya ini tuh gratis ya, 100% gratis, tidak akan dipungut biaya, jadi teman-teman boleh tanya dulu aja, siapa tahu mendapatkan promo lebih ataupun siapa tahu mendapatkan benefit lebih juga. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, karena kita sudah waktunya nih, kita akan lanjut lagi ya. Tadi kita sudah dengerin mengenai CV. Selanjutnya nih aku juga akan infokan ke teman-teman yang tertarik untuk tanya-tanya ke kakak-kakak alumni lainnya. Teman-teman boleh banget join ke WhatsApp group with top alumni, di mana teman-teman nih bisa banget nih tanyain kira-kira pengalaman kakak-kakak alumni ketika sebelum join full stack, mungkin switch career kah, mungkin ada yang fresh graduate juga, teman-teman boleh banget nih join ke grup WhatsApp with top alumni. Nanti teman-teman boleh tanyain aja day-to-day-nya mereka sebagai seorang data analis, dan kira-kira seberapa keren sih bekerja sebagai seorang data analis dengan cara join WAG yang sudah ada di link yang sudah dibagikan di kolom live chat. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke Q&A session with Career Mentor. Mungkin aku langsung invite Kak Zelina lagi nih di sesi sekarang. Hai Kak. Halo. Halo Kak. Nah, kita udah sampai di sesi Q&A nih Kak. Dan pertanyaannya lumayan banyak, jadi mungkin aku boleh langsung share screen dulu aja kali ya Kak, untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di malam hari ini. Oke, wait. Oke, kita langsung masuk nih Kak ke pertanyaan. Yang sudah ada nih dari teman-teman yang sudah mengirimkan ke Slido gitu ya. Oke, kita mulai dari yang paling atas Kak. Di dalam CV untuk kolom education, apakah boleh dijelaskan pendidikan terakhir saja supaya lebih ringkas Kak? Boleh banget gitu. Makanya tadi mungkin ada beberapa CV ketika CV review yang masih mencantumkan SMA, rekomendasiku bisa di take out dulu, ditaruh di LinkedIn, space yang tadi itu bisa digunakan untuk hal lain yang lebih powerful gitu ya untuk CV kita, kayak tadi project atau mungkin working experience-nya kita gitu. Jadi boleh banget kok untuk ditaruh di pendidikan terakhir aja supaya lebih ringkas. Tapi kalau pendidikan terakhirnya S2 atau S3, saranku tetap mencantumkan di S1-nya gitu. Jadi tetap mulai dari S1, S2 lanjut ke S3-nya gitu. Tapi kalau misalnya pendidikan terakhirnya adalah S1, ya cukup S1 aja gitu. Jadi semoga itu menjawab ya Kakak Anon. Oke, thank you Kak Zelina. Selanjutnya nih Kak, dari Kak Alvin. Apakah fresh graduates, no experience, dan tidak ada latar belakang data analytics, hanya bermodal mini course Revoyu, apakah masih ada peluang Kak untuk mendapatkan job? Secara data statistik, iya. Karena alumni kita banyak ya, Kamar ya, yang Betul memang sekali. background-nya fresh graduate, no experience gitu. Jadi secara data statistik, yes, iya. Jadi memang yang perlu kita kemas nantinya adalah untuk teman-teman yang fresh graduate dan belum punya pengalaman adalah gimana project-project yang teman-teman nanti dapat di full stack itu ditaruh di CV-nya teman-teman dan di portofolionya teman-teman gitu, sehingga CV dan portofolionya teman-teman tetap bunyi untuk ngasih tahu bahwa teman-teman punya kompetensi di bidang data analis gitu. Jadi semoga itu menjawab ya Kak Alvin. Thank you. Oke, thank you Kak Zelina untuk jawabannya. Selanjutnya nih Kak, aku izin share ke pertanyaan selanjutnya.
Oke, selanjutnya dari Kakak Anonimus. CV yang baik Mhm. itu apakah satu halaman saja atau boleh lebih, Kak? Gimana kalau projects atau experience itu lumayan banyak atau diprioritaskan saja, Kak? Oke, tadi, untuk fresh graduate dan career switcher 1 halaman cukup, yang lainnya teman-teman bisa taruh di LinkedIn yang space-nya lebih besar. Untuk yang memang project dan juga, pengalamannya cukup banyak, kita main prioritasnya bukan dihilangkan ya, tapi main prioritasnya adalah penjelasan untuk working experience-nya tadi, gitu. Karena kalau misalnya kita, "Oh ini nggak relevan," ya udah kita ilangin, khawatirnya jadi bias gitu. Jangan sampai recruiter menilai teman-teman di periode let's say tahun 2020 sampai 2021 karena nggak relevan di take out gitu, padahal teman-teman ada pengalaman kerja di situ. Khawatirnya rekruternya melihat itu sebagai career gap gitu kan, nggak lucu juga gitu. Jadi tetap dicantumkan tapi nanti main di, jumlah description di posisi itu aja gitu. Jadi kalau misalnya relevan dia tinggal dibanyakin, kalau kurang relevan ya dikurangi gitu. Jadi, semoga itu menjawab ya Kakak Anon. Oke, thank you so much Kak Zelina untuk pertanyaannya. Selanjutnya nih Kak, dari Kakak Anon lagi. Apa yang Mhm. harus dicantumkan apabila kita sudah banyak bekerja di bidang yang berbeda, jika semisal kita tidak punya skill tertentu nih Kak? Nah ini kayaknya perlu ketemu sama karir coach-nya Revoyu nih Kamar, karena, banyak bidang aku yakin kok tiap posisi itu pasti ada skill yang berkembang. Nggak mungkin satu aktivitas atau satu posisi tertentu terus nggak ada skill yang berkembang tuh kayaknya agak nggak memungkinkan gitu. Mungkin perlu ketemu sama orang yang bisa mengeksplor lebih jauh untuk jadi cerminnya teman-teman, untuk membantu apa ya, aku mau bilang mengungkap, membantu untuk melihat potensi apa sih yang sebenarnya sadar nggak sadar skill set itu tuh tumbuh gitu ketika teman-teman, bekerja di bidang A misalnya, atau misalnya teman-teman pindah dari bidang A ke bidang B gitu. Pasti ada pasti ada salah satu skill set sih, minimalnya soft skill sih gitu. Jadi, mungkin perlu ketemu nih Kakak Anon gitu ya untuk digali lebih jauh, dieksplorasi lebih jauh gitu ya pengalaman-pengalaman sebelumnya biar bisa ketemu transferable skill-nya seperti apa, gitu. Oke, thank you so much Kak Zelina untuk jawabannya. Dan kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak, dari Kakak Anonimus juga. Gimana jawaban yang tepat Kak ketika interview ditanya mengenai ekspektasi gaji yang diinginkan, sedangkan posisi saat itu masih belum memiliki pengalaman? Terima kasih. Ini pertanyaan pamungkas ya, Tuh. ekspektasi gaji. Oke, nah teman-teman ketika kita ditanyakan ekspektasi gaji, kita juga perlu tahu dulu nilai kita tuh sebenarnya berapa sih di pasaran. Makanya kita perlu survei juga gitu ya. Di posisi data analis, let's say fresh graduate di Jakarta misalnya, di market itu harganya berapa sih? Gitu, kita juga perlu checking. Sekarang udah cukup banyak informasi ya, kalau dulu susah carinya, kalau sekarang kita bisa googling salary survey tahun 2025 itu keluar tuh, ada beberapa lembaga yang memang dia tiap tahun mengadakan salary survey untuk posisi tertentu di provinsi tertentu karena tentu akan beda-beda dong data analis di Jakarta, data analis di Jogja itu akan berbeda rate-nya gitu. Jadi teman-teman perlu tahu dulu nilainya teman-teman di pasaran itu berapa. Sehingga ketika nanti teman-teman ditanya soal ekspektasi gaji, teman-teman nggak ngasih yang terlalu ngawang-ngawang, terlalu tinggi gitu ya, dan nggak berdasar, tapi juga nggak yang ya udah saya mah ngikut aja Pak, gimana dikasihnya, ya nggak gitu juga gitu. Teman-teman juga perlu tahu nilai dirinya teman-teman berapa gitu. Jadi perlu checking dulu nilainya berapa gitu dan ketika ditanya seperti itu, saranku sampaikanlah dalam bentuk range biar recruiter punya rasa nyaman, punya rasa oh ternyata saya masih punya keleluasaan gitu untuk memberikan penawaran ke teman-teman gitu. Jadi mungkin itu tipsnya. Semoga pertanyaan Gong ini juga mungkin ditunggu-tunggu juga ya sama teman-teman yang lain gitu, gitu. Karena ini jadi pertanyaan yang sering juga sih Kamar untuk ditanya sama teman-teman student gitu. Kak Betul, aku betul gampang banget. nih kalau misalnya ditanya gaji harus jawab apa gitu. Nah semoga jawaban tadi juga sedikit memberikan pencerahan ya buat teman-teman.
Oke, sip. Itu dia sesi Q&A kita di malam hari ini. Semoga terjawab ya teman-teman tadi pertanyaannya beberapa karena waktunya juga tidak memadai teman-teman. Semoga hopefully terjawab semua untuk pertanyaan dari teman-teman. Nah, mungkin selanjutnya dari Kak Zelina boleh nih Kak memberikan closing statement ke teman-teman di malam hari ini. Oke, nah teman-teman, semoga sesi malam hari ini memberikan bekal ya untuk teman-teman ya. Jadi harapannya teman-teman setelah sesi pada malam hari ini udah bisa mereview CV-nya teman-teman gitu ya. Nanti udah bisa bikin CV yang oke, dan ketika nanti dipanggil interview, harapannya teman-teman juga bisa memberikan first impression dengan elevator pitch-nya teman-teman juga dengan baik gitu, sehingga harapannya teman-teman bisa take off ke karir impiannya teman-teman. Semoga next nanti kita ketemu ya di Full Stack. Amin. Terima kasih teman-teman. Amin. Sip, thank you so much Kak Zelina untuk sharing-sharingnya di malam hari ini, sudah menyempatkan waktunya, tadi sudah sharing-sharing mengenai materi, mengenai CV review, elevator pitch, hingga Q&A session. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak Kak Zelina sudah menyempatkan waktunya dan sharing-sharing juga. Mungkin kita ketemu lagi Kak di next kesempatan, dan juga Kak Zelina boleh melanjutkan kegiatan malam hari ini. Thank you Kak Zelina, see you Kak. See you, thank you teman-teman. Thank you, Kak. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya nih, teman-teman, kita sudah hampir sampai di akhir, di mana selanjutnya aku mau jelasin sedikit nih ke teman-teman mengenai Revoyu Corporate Training. Bagi teman-teman yang mungkin sudah full time di suatu company, dan teman-teman pengen nih upgrade skill untuk membantu kinerja di kantor kalian, aku mau introduce ke kalian mengenai Revoyu Corporate Training, di mana kalian nih bisa ajak company kalian ngesponsorin program belajar kalian bersama Revoyu. Kalian bisa nih dapetin baik banget fasilitas seperti belajar bareng expert yang udah terjun di bidangnya, modul yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan company, flexible duration dan lokasi sesuai kebutuhan company di seluruh Indonesia, dan juga empowering every level in team, di mana bisa memilih training untuk junior, manager, atau bahkan public webinar. Mungkin teman-teman masih bingung cara ngomongnya, tenang aja nih, karena tim Revoyu akan ngebantu kalian untuk pitching, atau mungkin kalian butuh custom training, atau mungkin kebutuhan perusahaan lainnya, tenang aja ya, Revoyu baik banget loh programnya untuk ngedukung kebutuhan perusahaan seperti digital marketing, data analis, product management, lalu ada software engineering, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, no worries banget apabila masih ingin nih untuk upgrade skillnya, teman-teman boleh aja langsung kontak di rebrand.ly/kontak.revoyu.city. Nah, teman-teman, aku juga mau infokan nih mengenai tugas mini course yang ada di Revoyu mini course ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah tahu, mini course sendiri ada 2 tugas nih teman-teman. Yang pertama ada certification test, dan yang kedua ada case study. Untuk certification test ini, itu adalah soal pilihan ganda sebanyak 20 soal sertifikasi berkaitan dengan materi mini course, yang ada juga 16 soal logical dan numerical test. Nah, untuk certification test ini wajib dikerjakan dan lulus untuk mendapatkan sertifikat digital. Teman-teman juga wajib hadir dan presensi setiap hari, dan jawaban tidak akan dibagikan ya teman-teman. Nah, lalu untuk deadline-nya itu di hari Jumat besok jam 23.59 malam, dan juga ada case study atau tugas praktikal untuk menambah skill data analytics. Jawabannya akan dibagikan nih setelah mini course untuk yang mengumpulkan tugas. Dan ini tuh opsional, tidak mempengaruhi sertifikasi, dan deadline-nya ada di hari Sabtu jam 11.59 siang. Dan untuk certification test dan case study ini, keduanya sudah dibagikan ya teman-teman, linknya di WA Community di bagian pengumuman. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum mengerjakan, boleh nih teman-teman nanti langsung ke WA Community dan tunggu mimin WA untuk sharing-sharing mengenai link dari certification test dan juga case study. Oke teman-teman, nah itu dia sesi kita di malam hari ini. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah hadir dan bergabung di sesi kita di malam hari ini. Kita udah seru-seruan dari CV review, tadi materi tentang CV, elevator pitch, dan juga tadi dari Q&A session. Sebelumnya aku ucapkan mohon maaf juga apabila masih ada kekurangan dan kesalahan kata. Dan besok kita masih ada sesi terakhir kita di minggu ini ya. Di batch ini merupakan sesi terakhir di hari Jumat nanti. Nanti kita akan dapetin sharing-sharing bersama kakak-kakak alumni. Jadi teman-teman stay tune, dan teman-teman pastiin untuk hadir terus, dan jangan lupa untuk presensi setelah ini.